أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Kepada saya banyak pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan, dari murid-murid tentang halnya Nabi Isa alaihissalam yang kita imani sebagai Nabi sebelum Nabi Muhammad dilahirkan sekitar 500-an tahun, yang diturunkan di Palestina untuk Bani Israel sebagai Rasul pilihan dari 25 Rasul. Beliau adalah Rasul ke-24. Sedangkan Rasul, kalau Rasul pilihan 25 Rasul pilihan, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang ke-25. Nah, adakah Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan Yesus Kristus? Adakah Nabi Isa alaihissalam itu mati di tiang salib, kemudian bangkit pada hari ketiga naik ke langit pada hari Paskah? Adakah Yesus Kristus itu sama identik persis dengan Nabi Isa menurut akidah Kristen dan akidah Islam? Adakah Yesus Kristus dalam akidah Islam sama dengan Nabi Isa al-Masih alaihissalam dalam akidah Islam? Adakah Yesus Kristus dalam akidah Kristen sama dengan Nabi Isa alaihissalam dalam akidah Islam? Adakah Nabi Isa alaihissalam sama dengan Yesus Kristus dalam akidah Yahudi? Nah, ini ada tiga ini. Satu akidah Yahudi mengenai Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Satu lagi yang kita bahas adalah Nabi Isa alaihissalam menurut akidah Islam. Dan satu lagi adalah Yesus Kristus menurut akidah Nasrani atau Kristen. Saudara-saudara yang mulia, ini penting sebab ada kemarin itu puisi yang dikarang oleh seorang yang mengaku Islam, bergelar doktor, tamatan pesantren, ahli nahwu sorob, ngerti, mengarang puisi yang dibacakan pada hari Paskah dan membacakannya pakai baju santri. Ada ditulis pula santri di kopiahnya, dan yang perempuan pakai kerudung, Jadi orang Islam tapi membaca puisi tentang hari Paskah. Salah satu kata-katanya di situ adalah Yesusmu adalah Yesusku. Yesusmu adalah Yesusku yang telah mati atau menebus dosa manusia di tiang salib. Dan begitulah kira-kira dia ceritakan. Sehingga beberapa murid saya dan kawan-kawan menjadi geger akan masalah ini. Nah, kita bahas. Yesus Kristus itu menurut sebutan orang Nasrani atau Kristen. Yang disebut Yesus, Christ itu adalah anak Tuhan. Yesus anak Tuhan. Yang mati di tiang salib menebus dosa manusia. Benar-benar mati. Bukan mati ecek-ecek, bukan mati-mati asal-asal mati. Memang betul-betul mati. Kemudian bangkit lagi pada hari ketiga. Hidup pada hari ketiga. Naik ke langit. Di sisi Allah Bapa. Begitu menurut akidah orang Nasrani. Kita atas akidah orang Kristen mengucapkan lakum dinukum waliyadin. Kami gak urus agamamu, kamu uruslah agama. Kami urus agama. Bagaimana menurut orang-orang Yahudi? Orang Yahudi berpendapat Yesus itu mereka bunuh. Mereka salib dan mereka tombak, muncrat darahnya. Nah, jadi Nabi Isa, menurut kita Nabi Isa, menurut orang Yahudi Yesus, itu mereka bunuh. Setelah disalib, ditiup tombak. Panglima Yahudi waktu itu namanya Pilatus. Nah, inilah yang membunuh, yang menyalib. Dan itu menurut akidah Islam dibantah. Wala qataluhu wala salabu walakin syubbiha lahu. Nah, jadi wala qataluhu wala salabu. Itu tidak dibunuh, tidak disalib Nabi Isa alaihissalam itu.
Walakin syubbiha lahum, akan tetapi yang dibunuh dan disalib wala qatalu wala sub. Ya, tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi yang disalib adalah yang dimiripkan Allah. Orang lain yang dimiripkan Allah dengan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Yahudi akidahnya, kami sudah bunuh Nabi Isa itu, kami sudah bunuh Yesus. Kita tolak juga. Itu agama Yahudi, kita nggak terima dengan seperti itu pendapatnya. Menurut akidah Nasrani, yang disebut Yesus Kristus itu Yesus anak Tuhan, mati di tiang salib, kemudian hari ketiga bangkit, hidup lagi. Nah, siapakah yang menyebabkan kematian? Ya tentu saja Pilatus, panglimanya orang Yahudi. Tetapi atas pengkhianatan seorang murid Yesus, katanya namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Kemudian diambillah uang itu. Nah, maka ditunjukkanlah tempat persembunyian Yesus. Kemudian beliau ditangkap dan disalib. Dipikul sendiri kayu salibnya ke bukit Golgota. Dan setelah disalib, maka bersihlah dosa warisan manusia yang timbul dari dosa Nabi Adam dan Hawa karena memakan buah larangan di sorga dulu. Ini akidah Kristen. Kita ucapkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Aku nggak ngurusi agamamu, kamu nggak usah urusi agama. Indah sebenarnya ini Islam ini. Dan Undang-Undang Dasar 45 menjamin itu. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Dijamin masing-masing memeluk agama dan menjalankan agama masing-masing. Jadi bukan campur-campur. Jadi kita orang Islam gak usah gatel-gatel mau campur-campur agama orang. Agama orang pun gak usah campur-campur agama kita. Masing-masing jalan aja. Dan ini sudah berjalan 74 tahun sejak Indonesia merdeka, dan sudah jalan lebih 14 abad sejak Rasulullah SAW diutuskan menjadi Rasul. Nah, bagaimana dengan akidah Islam tentang Nabi Isa alaihissalam? Di sini di satu ayat saya bacakan, idh qalatil malaikatu. Dan ingat ketika malaikat berkata, ya Maryam, wahai Sayyidah Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam, wanita suci, perawan yang tidak pernah berzina, yang dipingit dalam kamar, dalam mihrab oleh Nabi Zakaria, pamannya, seumur hidup gak pernah lihat laki-laki dan tidak pernah dilihat laki-laki kecuali mahramnya atau pamannya saja. Innallaha yubashiruki bikalimatim minhu. Sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira bahwa kamu akan punya anak atas perintah Allah, yang mana anak itu tidak lahir dari bibit seorang lelaki seperti umumnya manusia biasa dari perkawinan, tapi ini dari kalimat Allah, dari perintah Allah. Kemudian apa? Ismuhul Masihu Isa ibnu Maryam. Namanya, nama kalimat perintah Allah yang akan membuat kamu hamil itu, nama anak yang kau kandung itu belum lahir, belum hamil, baru mau. Sudah diberi namanya Ismuhu Al-Masihu Isa ibnu Maryam. Namanya adalah Al-Masih Isa, anakmu, anak Maryam, bukan anak Tuhan, bukan ibnullah, tapi ibnu Maryam, langsung disebut itu. Al-Masihu Isa ibnu Maryam. Anakmu nanti lahir tanpa persetubuhan dengan laki-laki, nggak pakai bibit mani laki-laki, tetapi anakmu itu perintah aku, kata Allah, dari Allah diperintahkan kamu punya anak, dan nama anakmu itu adalah Al-Masih Isa anak Maryam. Nah, jadi Isa the son, Jesus the son of Mary, gitu bahasa Inggrisnya. Jesus the son of Mary. Isa anak Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah. Anakmu ini Al-Masih Isa ibnu Maryam ini akan menjadi orang yang terkenal. Dunia terkenal. Siapa gak kenal Nabi Isa? Orang Yahudi aja kenal Nabi Isa, orang Kristen kenal Nabi Isa, malah dianggap itu anak Tuhan. Dan kita orang Islam kenal Nabi Isa, Nabi ke-24 yang pilihan. Sekarang sedang menunggu di langit kedua bersama dengan Nabi Yahya, sepupu beliau. Nabi Yahya itu kan anak paman beliau, Nabi Zakaria, yang memelihara Siti Maryam sejak kecil. Jadi bukan sepupu, pamannya, sepupu ibunya. Begini ceritanya. Siti Maryam itu bapaknya Imran namanya, imam besar Masjidil Aqsa. Istri beliau wanita soleha. Waktu istri
istri Imran hamil, Siti Maryam dalam kandungannya, bapak Siti Maryam Imran wafat. Sehingga ketika lahir anak ini anak yatim, susah ngasih makan, jadi rebutan. Bani Israel mau ngambil anak ini karena ini anak imam besar Imran. Kemudian diundi, yang keluar nama Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini istri Nabi Zakaria, saudara kandung ibunya Maryam. Jadi Nabi Zakaria dengan Imran itu sepengambilan, sama-sama ngambil wanita sebapak seibu. Nah akhirnya dapatlah anak ini, Maryam ini dipelihara oleh Nabi Zakaria, yang dipelihara oleh istri Nabi Zakaria, bibi kandungnya Siti Maryam. Nah ketika Siti Maryam kemudian melahirkan anak namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam, itu kan berarti kan cucu daripada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya, sepupu Maryam. Yahya itu bin Zakaria, sepupu Siti Maryam. Nah Yahya inilah paman daripada Nabi Isa. Beliaulah yang mengkhitan. Pada hari ke-8 Nabi Isa membawa, Nabi Isa dibawa oleh Yahya alaihi salam, anak Nabi Zakaria, pamannya Nabi Isa, ke sungai Jordania, direndam, kemudian dipotong, dikhitan, disunat pada hari ke-8. Dan itu ditulis juga di dalam kitab Injil ya. Pada hari ke-8 Yohanes Pembaptis, begitu bunyinya, Yahya Pembaptis bin Zakaria menghitan Yesus pada hari ke-8. Kemudian turunlah burung merpati hinggap di kepala Yesus. Begitu kira-kira. Saya nggak campuri, ini agama orang. Tapi ini pandangan daripada orang Islam. Mirip kalau itunya, sama-sama dikhitan oleh Nabi Yahya, dipelihara oleh Nabi Yahya. Dia akan terkenal di dunia akhirat. Yahudi kenal Nabi Isa, Nasrani kenal Nabi Isa, orang Islam kenal Nabi Isa. Siapa yang nggak kenal? Di akhirat kenal juga, karena beliau akan menjadi saksi akan kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Dalam akidah Islam, Nabi Isa akan turun lagi ke dunia membunuh Dajjal dengan tombaknya, mati. Kemudian beliau hidup 40 tahun menjadi umat Rasulullah. Beliau kemudian dikuburkan di samping Masjid Nabawi, di kuburan sebelah kuburan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Jadi umat Rasulullah SAW terkenal dunia akhirat. Wa minal muqarrabin, dan Nabi Isa itu manusia yang dekat dengan Allah, akrab dengan Allah, muqarrabin, dekat. Kalau dekat dengan Allah berarti bukan Allah. Nah, dekat saja, dekat, sangat dekat sekali karena beliau Rasul pilihan. Wa yukallimun nas, ya, wa yukallimun nasa. Nabi Isa itu berbicara kepada manusia. Fil mahdi, ketika masih dalam ayunan. Baru lahir udah ngomong. Waktu Bani Israel demo, Siti Maryam dianggap berzina karena nggak nikah, tiba-tiba punya anak. Ya Maryam, kenapa kamu jadi berzina? Melakukan perbuatan durhaka kepada Allah. Anak siapa ini? Ngaku. Zina sama siapa kamu? Ngaku. Siti Maryam tunjuk anaknya. Fa'asyarathu. Kalau kau mau tahu jawabnya, tanya anak ini langsung. Oh, Bani Israel yang demo marah, mana bisa anak kecil ngomong. Tiba-tiba anak itu bicara ini. Wa yukallimun nasa fil mahdi. Anak itu ngomong, Inni Abdullah. Sesungguhnya aku bukan anak zina. Aku bukan anak Allah. Tapi aku hamba Allah. Inni Abdullah. Ataniyal kitab, Allah beri aku sebuah kitab. Wa ja'alani nabiyan, dan Allah jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, dan kemanapun aku pergi Allah jadikan aku membawa barokah sampai hari kiamat ke tempat yang saya datangi itu. Wa kahla, beliau akan bicara lagi kepada manusia di usia tua. Kahl, usia di atas 50. Karena beliau kan 33 tahun naik ke langit kurang lebih, kemudian tinggal di langit kedua dengan Nabi Yahya, paman beliau, sepupu ibu beliau anak Nabi Zakaria, yaitu sepupu ibunda Maryam. Kemudian nanti turun lagi 40 tahun membunuh Dajjal, menghancurkan seluruh salib-salib. Dalam Islam beliau mengislamkan seluruh orang Nasrani. Kemudian beliau wafat, dikuburkan di samping Rasulullah SAW. Ini Nabi Isa alaihissalam membawa barokah kemanapun Nabi Isa datang. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku membawa barokah kemanapun aku berada. Nanti dia bicara lagi sampai umur 70.
3 tahun. Kemudian beliau wafat. Wa minas sholihin, dan beliau adalah salah satu dari orang-orang soleh. Jadi di sini gelarnya berapa ini? Wajihan fit dunia wal akhirah, terkenal dunia akhirat. Al-Masih, yang disapa oleh Allah, yang diberi barokah oleh Allah SWT. Wa minal muqarrabin, orang yang sangat akrab dengan Allah. Wa yukallimun nasa fil mahdi, bisa bicara kepada manusia ketika bayi. Wa kahla, ketika usia tua. Wa minas sholihin, dan ketika beliau wafat nanti tergolong dalam orang-orang yang soleh. Inilah akidah Islam tentang Nabi Isa. Nabi Isa diyakini sebagai Nabi pilihan Allah, mendapat kitab Injil, lahir dari perintah Allah, bukan lahir dari mani atau daripada bibit seorang pria, tidak melalui pernikahan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam terkenal dunia akhirat. Kemudian Nabi Isa adalah hakim yang agung, kemudian menunjukkan jalan kepada jalan yang benar. Beliau soleh, salah satu dari orang-orang soleh, tapi beliau tidak mati di tiang salib menurut akidah Islam. Jadi kalau dikatakan Yesusmu adalah Yesusku, wafat di tiang salib, mudah-mudahan yang mengarang puisi ini mendapat hidayah dari Allah, atau tukar agama sekalian aja supaya dia bisa berdiri pada posisi yang tegas, Islam atau bukan Islam, sehingga kita orang-orang awam tidak terkontaminasi pemikiran, apalagi menjadi murtad gara-gara kita menganggap semua agama sama saja.